Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurnisha Asis dari kelas A Akuntansi S1 dengan NIM 210901502017 akan memaparkan materi mengenai harga pokok penjualan dan beban operasional. Langsung saja kita ke materi pertama. Harga pokok penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kausalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Oleh karena itu, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Wegan, ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu yang pertama sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan HPP tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem perpetual menyajikan informasi mengenai persediaan dan HPP setiap saat tanpa melakukan perhitungan fisik atau stok opname. Menurut Will dan Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi antara yang pertama specific identificational method, yang kedua cost flow method, first in and first out atau FIFO dan average cost, estimasi persediaan gross profit method dan retail inventory method. Metode masuk pertama dan keluar pertama atau FIFO. Metode masuk pertama dan keluar pertama atau first in first out FIFO ini berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Dengan demikian, biaya atas persediaan yang dibebankan sebagai HPP berasal dari persediaan yang dibeli pertama kali. Metode atau rata-rata average cost. Dalam metode ini, HPP ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dilakukan. Menurut pasal 10 ayat 6 UU PPH, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan metode FIFO dan metode average. Materi kedua, beban operasional. Beban yang boleh dikurangkan dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian atau losses dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto atau net income. Selama satuan biaya dapat dibuktikan atau dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Yang kedua, penghasilan bruto selain dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dalam ayat 1 juga boleh dikurangi dengan kerugian perusahaan yang dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun dalam ayat 2. Selain itu, beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang dapat dikurangkan. Yang pertama, pembentukan dana cadangan. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang ketiga, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pembeli dan penerima memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Yang keempat, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama. Yang kelima, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Yang keenam, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenisnya. Yang ketujuh, bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai apabila rata-rata tertimbang per bulan sama dengan rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan. Dan yang terakhir, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 UU PPN sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut telah benar-benar dibayar dan berkenan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Beban yang tidak diperbolehkan pajak. Pasal 9 ayat 1 UU PPH menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangi dan penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan
dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan dan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang terakhir, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dugaan dana asuransi, beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan, atau wajib potong PPh 21. Yang pertama, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK 83/PMK 03/2009. Yang kedua, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, harta yang dihibahkan. Yang keempat, pajak penghasilan. Yang kelima, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang keenam, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.